Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarafah Badiah dengan NIM 244771111. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Pelaksanaan Konsolidasi Organisasi. Tujuan pembuatan video. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu tentang ke-PGRI-an. Berikut adalah definisi dan perjabaran materi menurut pendapat saya tentang program kerja bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang pelaksanaan konsolidasi organisasi biasanya didasarkan pada kebutuhan untuk memperkuat struktur dan kinerja organisasi. Secara singkat, konsolidasi dilakukan karena adanya masalah seperti koordinasi yang kurang efektif, tumpang tindih tugas, atau lemahnya komunikasi antar bagian. Selain itu, perubahan lingkungan, tuntutan peningkatan kinerja, serta kebutuhan penyatuan visi dan tujuan juga menjadi alasan penting. Dengan konsolidasi, organisasi diharapkan menjadi lebih solid, efisien, dan mampu mencapai tujuan secara optimal. Yang kedua yaitu ada tujuan konsolidasi. Tujuan konsolidasi yang pertama yaitu menyatukan visi misi dan tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar anggota. Yang ketiga memperjelas pembagian tugas dan tanggung jawab. Dan yang terakhir meningkatkan kinerja dan efisien kerja, memperkuat solidaritas dan kerjasama tim, menyelesaikan masalah internal organisasi. Selanjutnya yaitu ada kajian teori. Ada 2 poin, yaitu yang pertama, pengertian konsolidasi organisasi, dan yang kedua yaitu teori organisasi sebagai dasar konsolidasi. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu menurut Nur Aini DKK 2022 dengan judul Penguatan Mutu Profesi Guru melalui PGRI dengan metode kualitatif, dan hasilnya yaitu PGRI berperan dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru. Dan yang kedua yaitu peneliti Nurbaiti DKK 2023 dengan judul Peran PGRI dalam Memperjuangkan Nasib Guru. Metodenya yaitu metode kualitatif, dan hasilnya PGRI berperan aktif dalam memperjuangkan kesejahteraan guru, dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi organisasi yang kuat untuk mencapai tujuan. Kritiknya yaitu proses transisi awal sempat menimbulkan kebingungan bagi sebagian anggota karena perubahan aturan main. Masih terdapat perbedaan budaya kerja antar divisi lama yang perlu waktu untuk menyatu. Sosialisasi di awal belum menyentuh seluruh lapisan anggota secara merata. Dan sarannya yaitu yang pertama, komunikasi intensif. Perlu dilakukan rapat rutin atau evaluasi bulanan untuk menjaga suhu organisasi tetap hangat. Dan yang kedua, pendampingan. Pimpinan harus lebih dekat dengan anggota bawah agar arah kebijakan mudah dipahami. Dan yang ketiga, fleksibilitas. Struktur yang sudah dibuat harus tetap bisa dievaluasi dan diperbaiki jika ditemukan kendala di lapangan. Dan yang terakhir yaitu penguatan mental. Tidak hanya struktur yang diperbaiki, tapi juga karakter dan loyalitas anggota. Oke, jadi kesimpulannya, pelaksanaan konsolidasi organisasi adalah kegiatan ini merupakan langkah penting untuk memperkuat struktur, menyatukan visi dan tujuan, serta meningkatkan koordinasi dan kinerja organisasi. Melalui konsolidasi, berbagai permasalahan internal dapat diselesaikan, pembagian tugas menjadi lebih jelas, dan kerja sama anggota semakin solid. Dengan demikian, organisasi dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.